Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi statistika. Jadi, kita akan belajar statistika ya pada hari ini. Nah, adapun pengertian dari istilah-istilah di statistika itu ada 4. Yang pertama, statistika. Nah, jadi statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data untuk penarikan kesimpulan. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari statistika. Kemudian, yang kedua ada statistik. Jadi statistik itu merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi yang berupa data cacahan atau data ukuran. Nah, jadi di sini statistika dan statistik itu berbeda ya anak-anak. Jadi statistika itu ilmu yang mempelajari, sedangkan statistik itu dia datanya, data yang diperoleh dari hasil observasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada populasi. Jadi, populasi itu merupakan keseluruhan objek yang akan kita teliti. Dan yang terakhir itu ada sampel. Nah, jadi, kalian di semester ganjil udah belajar tentang ruang sampel kan? Nah, jadi di sini juga kita akan menggunakan sampel-sampel apa saja yang akan kita observasi. Nah, jadi sampel itu merupakan sebagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian. Ibu akan langsung saja masuk ke materi pada hari ini. Nah, jadi di dalam statistika itu terdapat sub-sub bagian. Itu yang pertama itu ada pengertian dasar statistika, kemudian ada tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi. Kemudian ada penyajian data, kemudian ada ukuran pemusatan data, kemudian ada ukuran letak data, dan juga ada ukuran penyebaran data. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini atau di video ini, Ibu hanya akan menjelaskan apa itu tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi. Untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi itu merupakan data yang sudah terkumpul dan biasanya disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Nah, jadi untuk data yang berukuran besar itu pada umumnya disusun dalam suatu daftar atau tabel yang disebut dengan daftar distribusi frekuensi, atau bisa juga kita sebut dengan daftar sebaran frekuensi. Nah, jadi daftar distribusi frekuensi itu dapat kita bedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua itu adalah distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama, langsung kita bahas yaitu distribusi frekuensi tunggal. Nah, di sini Ibu misalkan Ibu di sini melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali. Nah, maka akan diperoleh data permukaan yang akan muncul. Nah, jadi ini dia yang akan muncul ketika Ibu melakukan percobaan pelemparan dadu sebanyak 30 kali. Jadi yang muncul itu mata dadu 2, mata dadu 6, mata dadu 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini dia yang muncul ketika Ibu melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, jadi data tersebut itu dapat disusun dalam bentuk daftar. Nah, jadi dia dapat tersusun dalam bentuk daftar. Jadi nanti dari percobaan ini kita akan bentuk dia menjadi daftar atau tabel. Di sini Ibu misalkan X1 sama dengan 1. Kemudian X2
sama dengan 2. Begitu juga sampai dengan X6 ya, karena mata dadu kan ada 6. Jadi X6 itu sama dengan 6. Nah, jadi di sini Ibu misalkan X1-nya itu sama dengan 1. Nah, berarti ini 1. Kemudian X2-nya Ibu misalkan 2. Dan X3 3, X4 4, X5 5, dan X6 itu sama dengan 6. Maka kita dapatkan F1. Jadi F1 itu merupakan frekuensi X1-nya ya. Jadi kita dapatkan di sini F1. Nah, jadi frekuensi itu merupakan banyaknya permukaan dadu yang muncul. Nah, jadi frekuensi itu banyaknya permukaan dadu yang muncul. Kalau misalkan kalian pakai uang logam, berarti frekuensi banyaknya uang logam yang muncul, misalkan angka atau gambar seperti itu. Karena di sini Ibu memakai dadu, berarti banyaknya permukaan dadu yang muncul. Misalkan di sini Ibu buat di sini F1. F1 berarti frekuensi dari X1. Nah, berarti ini kalian bisa baca F1 dari X1. Nah, berapa frekuensi dari X1? Kita lihat sekarang X1 ini kan angka 1. Berarti sekarang kita lihat banyaknya, kalau frekuensi kan banyaknya permukaan dadu yang muncul. Berarti sekarang kita lihat berapa angka 1 yang muncul pada percobaan ini. Kita lihat, kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti F1-nya itu sama dengan 4. Sekarang kita lihat F2-nya. F2 berarti frekuensi dari X2. Berarti banyaknya permukaan dadu yang muncul di angka 2. Ini ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Berarti angka 2 dia munculnya sebanyak 5 kali. Berarti frekuensi dari X2 itu adalah 5. Begitu juga seterusnya sampai dengan F6. Maka kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Jadi tabelnya seperti ini dia. Jadi jika angka 1 berarti dia mempunyai frekuensi 4 karena dia muncul 4 kali. Jika angkanya 2, maka dia mempunyai frekuensi 5 karena dia muncul 5 kali. Nah, sedangkan untuk angka 3, dia mempunyai frekuensi 8 karena muncul 8 kali. Begitu juga seterusnya sampai dengan angka 6. Jadi, penyajian data ini merupakan penyajian data tunggal atau dapat juga kita sebut dengan daftar distribusi frekuensi tunggal. Jadi daftar distribusi frekuensi tunggal ini merupakan suatu daftar distribusi frekuensi yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat kita ketahui secara langsung frekuensi setiap datanya. Nah, jadi Ibu perjelas lagi, frekuensi ini merupakan yang sering muncul. Jadi yang sering muncul
atau banyaknya kemunculan dia ya. Ini frekuensi F itu sama dengan frekuensi jadi F itu merupakan frekuensi, jadi yang muncul dia, jadi berapa banyak dia muncul. Jadi yang keseringan muncul itu dihitung, misalkan ini seperti 1 ada 4 kali, berarti itu dia frekuensi dari 1. Kalau misalkan 6 ada 3 kali muncul, berarti frekuensinya 3. Nah, jadi ini untuk distribusi frekuensi tunggal. Selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi berkelompok. Nah, misalkan di distribusi frekuensi berkelompok, Ibu mempunyai data tentang pengukuran tinggi badan 40 siswa. Jadi, datanya itu seperti ini dia. Jadi, ini data tinggi badan 40 siswa. Jadi, dari 141, 143, 155, dan seterusnya sampai dengan 169. Jadi ini ada 40 data jumlahnya ya. Langsung saja kita lihat. Langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, jadi nilai-nilai yang Ibu munculkan di slide sebelumnya itu merupakan kelompok nilai, maka daftarnya juga disebut daftar distribusi frekuensi berkelompok. Ini yang dinamakan distribusi berkelompok. Jadi kita akan mengelompokkan nilai-nilai atau tinggi badan siswa. Jadi setelah Ibu kelompokkan data-datanya, jadi Ibu buatkan tabel. Jadi Ibu membuat tabelnya seperti ini dia. Jadi tingginya itu dari 141 Ibu kelompokkan tinggi yang 141, 142, 143, 144, dan 145 Ibu jadikan satu kelompok. Nah, jadi di dalam jadi siswa-siswa yang memiliki tinggi 141 sampai 145 itu ada 3 orang. Langsung saja ke istilahnya. Jadi 3, kalian lihat aja dulu tabelnya. Sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana caranya kita mencari titik tengah. Kemudian bagaimana cara kita mengelompokkan, bagaimana cara kita menentukan satu kelompok berapa siswa. Langsung saja Ibu akan jelaskan di sini. Nah, jadi ini yang pertama yang kalian harus cari saat kalian akan membuat tabel atau daftar distribusi berkelompok. Yang pertama kalian harus cari dulu jangkauannya. Jadi jangkauan itu rumusnya X maksimal dikurang X minimal. Nah, jadi pada data sebelumnya yang paling terkecil itu kan nilainya 141. Atau Ibu kembalikan dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi di sini kalian lihat untuk mencari jangkauan itu nilai yang terkecil atau minimum itu adalah 141. Sedangkan untuk nilai yang maksimum atau maksimal itu adalah 169. Jadi ingat kalian ya, 169 dan 141.
Nah, jadi yang pertama kalian harus mencari jangkauan. Jadi X maksimalnya itu kan tadi 169. 169. Ini 100 ya, dikurang 141 sama dengan sini sama dengan 28. Nah, jadi setelah kalian mencari jangkauan, kalian bisa membuat interval kelasnya. Nah, jadi rumus interval kelasnya itu sama dengan K. K itu merupakan banyaknya kelas. Nah, kemudian K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu merupakan ukuran data atau banyaknya data. Nah, misal di sini K sama dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu kan dia banyaknya data, berarti banyaknya datanya itu kan ada 40 kan? Berarti log 40 sama dengan jadi 1 ditambah 3,3 tambah 3,3 log 40 itu sama dengan 6,28 dan seterusnya. Jadi 6,28 itu kita bulatkan ke depan, dia akan menjadi 7. Berarti dia ini merupakan interval kelasnya. Ini salah sebentar. 6,2 kalau dibulatkan dia akan menjadi 6 ya, karena di belakang koma itu 0. Di belakang 6 itu 2, jadi dia akan menjadi 0. Berarti dia tetap 6. Jadi ini dibulatkan ya. 6,28 itu dibulatkan menjadi 6. Jadi interval kelasnya itu 6. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ada yang ketiga, itu ada batas kelas. Nah, jadi batas kelas itu adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Bahkan di sini ada angka 100. Sini ada angka 141 dan 145. Nah, ini disebut batas kelas yang pertama. Nah, jadi pada tabel tersebut angka 141, 146, kemudian 151, kemudian 156, 161, dan 166 itu merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Nah, ini kan satu kelas. Nah, sekarang untuk yang 145
150, 155, 160, 165, 170 itu merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Nah, jadi yang ini merupakan batas bawah, sedangkan yang ini merupakan batas atas. Nah, sekarang yang keempat itu ada tepi kelas. Jadi, apabila 145 dan 146 itu disebut batas kelas, nah, jadi 145 dan 146 itu disebut dengan batas kelas, maka nilai 145,5 adalah tepi kelas atas untuk kelas yang pertama. 14,5, jadi sini tambahin 0,5 ya, adalah tepi atas untuk kelas pertama dan sekaligus sebagai tepi bawah kelas untuk kelas kedua. Nah, sedangkan untuk nilai 150,5 itu merupakan tepi atas kelas kedua dan sekaligus merupakan tepi bawah kelas ketiga. Jadi kalau tepi bawah Ibu misalkan tepi bawah itu misalkan TB ya, tepi bawah itu sama dengan batas bawah. BB itu merupakan batas bawah, berarti BB dikurang 0,5. Sedangkan untuk TA itu tepi atas. TA itu sama dengan BA atau batas atas B tambah 0,5. Jadi ini merupakan rumus untuk tepi kelas. Nah, selanjutnya itu ada panjang kelas. Jadi panjang kelas itu, cara mencari panjang kelas yaitu tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Atau bisa juga kalian gunakan jangkauan per banyak kelas. Jadi jangkauannya ini kan ada 28, berarti 28 dibagi dengan 40. Nanti itu merupakan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini ya termasuk pengelompokannya dari 141, 145. Misalkan ini jangkauannya kan 28. Bagi banyaknya kelas ada 6. Ini banyaknya kelas, interval kelasnya itu ada 6. Sama dengan 5. 28 dibagi 6. 28 dibagi 6 itu kan 4,67. Jadi kalau dibulatkan dia akan menjadi 5. Nah, jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Coba sekarang kita hitung dari 141 ke 145, apakah benar dia panjangnya itu 5? Berarti kan 141, 142, 143, 144, 145. Berarti benar kan, karena dia panjangnya itu 5 atau jumlahnya 5 siswa gitu kan. Berarti untuk panjang kelasnya itu ada 5. Nah, sekarang yang terakhir itu ada titik tengah. Nah, bagaimana cara mencari ini? Cara mencari titik tengahnya. Untuk mencari titik tengah itu sama dengan
batas bawahnya itu dikurangi batas atas. Jadi tinggal kalian, mohon maaf, bukan dikurangi tapi dijumlah. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Tinggal kalian jumlahkan batas atasnya bawahnya 141, batas atas 145, kemudian dibagi 2. Nanti dia akan mendapatkan titik tengahnya sebesar 152. Nah, ini merupakan cara membuat tabel berkelompok. Langsung saja kita masuk ke histogram dan poligon frekuensi ya. Nah, jadi untuk pengertiannya, histogram itu merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit. Jadi seperti seperti diagram batang. Nah, jadi waktu kalian SMP, kalian kan sudah mengenal apa itu diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang. Nah, jadi histogram itu dia itu merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit. Jadi dia mirip dengan diagram batang. Jadi nilai data pada histogram itu dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan tabel berkelompok atau distribusi frekuensi berkelompok. Nah, misalkan di sini Ibu punya daftar distribusi frekuensi produksi padi tahun 2000 sampai 2006 dalam ribuan ton terbagi menjadi, nah jadi dari tahun 2000 itu sebanyak 200, kemudian tahun 2001 itu sebanyak 300, tahun 2002 itu sebanyak 400, tahun 2003 sebanyak 300, tahun 2004 itu sebanyak 500, tahun 2005 itu sebanyak 400, dan tahun 2006 itu sebanyak 600. Nah, jadi dari data yang Ibu berikan ini, dari datanya ini, kalian bisa buatkan bisa dibuatkan tabel berkelompoknya seperti slide sebelumnya. Jadi titik tengahnya berapa, kalian kelompok-kelompokkan. Kemudian nanti kalian bisa buat diagramnya. Jadi diagram dari data yang Ibu berikan ini, dia seperti ini dia. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan batang-batang yang saling berhimpit, yang ini ya. Kalau kalian buat di buku nanti bisa lebih jelas. Kalau misalkan kalian tidak jelas di slide, kalian bisa coba di buku. Jadi angkanya dipasin dia kan. Kalau ini kan ada yang nggak kelihatan angkanya kan, seperti yang ini. Nih, seperti yang sini kan. Kalian juga kalau misalkan kalian punya laptop, kalian bisa gunakan Excel. Nah, jadi dari batang-batang ini, dari diagram-diagram batang ini, kalian nanti bisa menarik poligon frekuensinya. Jadi ini poligon frekuensinya. Nanti kalian untuk lebih gampangnya kalian bisa gunakan Excel. Tapi jika kalian tidak punya Excel, kalian bisa gambar dengan pertama-tama itu kita tabelkan dulu dia data-datanya menjadi tabel berkelompok. Setelah itu baru nanti kalian bisa membuat gambarnya. Untuk di sini Ibu langsung buat gambarnya karena Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat data berkelompok di slide sebelumnya.
Nah, jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Untuk sub berikutnya, nanti kita akan lanjutkan di video yang akan datang. Terima kasih.